Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 6, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Masih dengan Bu Ii, belajar matematika asik bersama Bu Ii. Nah, kita akan meneruskan pembahasan soal TOSDSN bagian yang ketiga. Yuk kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 17. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Nah, disertakan di sini beberapa sifat, kemudian bangun yang dimaksud adalah, untuk mengerjakan soal seperti ini, dari pilihan ganda yang ada, maka bangunnya kita gambar untuk memudahkan memilih mana jawaban yang paling benar. Pertama adalah persegi panjang. Yang A persegi panjang, kemudian yang B adalah layang-layang, yang C adalah jajar ginjang, yang D adalah trapesium. Trapesiumnya kita buat yang trapesium sama kaki. Nah, di sini ada sifat 1, sifat kedua, kemudian sifat ketiga, dan ada sifat yang keempat. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. Nah, persegi panjang betul ya. 2 pasang sisi sejajar. Ini kanan kiri, atas bawah. Jadi ini betul. Ini juga betul. Ini juga betul. Ini sudah salah ya, karena ini punyanya sepasang sisi sejajar. Ini sudah gugur. Jadi D ini sudah salah. Fokus kita kepada A, B, C. Sifat kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini betul. Ini salah yang layang-layang karena sudut yang di sini itu berbeda dengan yang di sini. Ini udah salah. Yang C masih betul. Kemudian yang B sudah gugur. Kita fokus ke A dan C. Sifat ketiga, kedua diagonalnya berpotongan tidak tegak lurus. Ini tidak tegak lurus semuanya. A dan C tidak tegak lurus. Yang keempat, tidak memiliki simetri lipat. Yang betul adalah jajar ginjang. Maka jawabannya betul C. Nomor 18, Nisa akan membuat sebuah tabung dengan menggunakan kertas karton yang luasnya 4.500 cm persegi. Jika tabung dibuat dengan tinggi 28 cm dan jari-jarinya 14 cm, sisa karton yang tidak digunakan adalah, maka ini kita mencari luas permukaan dari tabung. Nah, ini misalkan tabung di sini. Maka luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, di sini alasnya kan berbentuk lingkaran. Jadi di sini 2 kali pi kali r kuadrat. Luas selimutnya adalah 2 kali pi kali r kali t. Nah, dari rumus yang panjang ini dapat kita sederhanakan menjadi 2 pi r ditambah t. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita hitung. 2 dikali, karena di sini jari-jarinya itu 14 dapat dibagi 7. Kita menggunakan pi 22/7 dikali R itu 14 dalam kurung 14, tingginya adalah 28. Kemudian di sini bisa kita sederhanakan. Di sini 7 dengan 14 sama-sama dapat dibagi 7 ya, ini 2 ya. Sekarang ada 2 dikali 22 dikali 2 adalah 88 dikali, 14 ditambah 28 itu adalah 42. Jika dikalikan, jawabannya adalah 3.696 cm persegi. Nah, ini adalah luas permukaan dari tabung yang akan dibuat. Nah, sementara kertas tadi luasnya 4.500. Kita akan kurangi.
dengan kebutuhannya yang hanya 3.696 cm persegi. Karena kita diminta untuk menghitung sisa. Pertanyaan di sini sisa karton masih berapa? Kita kurangi, di sini cm persegi, di sini dapat 4, ini dia 10, di sini 9, di sini 4, di sini 0, ini nggak bisa dikurangi ya, jadi 3, ini 14, dikurangi 6, 8. Nah, jadi sisa karton yang tidak digunakan adalah 804 cm persegi. Jawabannya adalah D. Nomor 19, jika diketahui titik koordinat A itu negatif 3,1, B-nya sekian, C-nya sekian, D-nya sekian, maka bangun datar yang terbentuk adalah, nah di sini biar kalian mudah mengingatnya, ini kan sebenarnya X, Y. Ini juga sama, X, Y, X, Y, X, Y. Nah, X di sini itu adalah kita umpamakan tidur gitu ya. Kemudian Y-nya kita umpamakan berdiri. Kita lihat A itu negatif 3,1. Ini negatif 3 kan tidur. Nah, negatif 3 tidur, 1 ada di sini titik A-nya. Kemudian B 2,1. 2 kan depan, dia tidur dulu. Satunya ada di sini, ini ketemu B. Kemudian C 3,4. 3-nya tidur. 4-nya ada di sini, titik C. Kemudian yang D negatif 2,4, negatif 2-nya tidur, kemudian 4-nya ada di sini. Sehingga dari titik A ditarik ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Maka bangun yang terbentuk adalah jajar genjang. Jawabnya nomor 20, terdapat 2 buah bak mandi yang berbentuk kubus dan balok. Bak mandi yang berbentuk balok berisi air 3/4 bagian. Volume bak mandi yang berbentuk balok sama dengan bak mandi yang berbentuk kubus dengan panjang sisi 80 cm. Maka air yang harus dimasukkan untuk memenuhi bak mandi yang berbentuk balok itu ada berapa liter? Supaya kita gambarkan di sini, ini adalah gambar bak mandi berbentuk kubus. Panjang sisinya 80 cm. Biar lebih mudah kita rubah menjadi 8 desimeter. Ini juga 8 desimeter. Ini 8 desimeter. Kemudian bak mandi berbentuk balok. Kita misalkan gambarnya seperti ini. Ini berisi air 3/4 bagian. Baru 3/4 ya. Maka masih kurang berapa? Masih kurang 1/4. Nanti kita hanya menghitung 1/4 saja, karena yang diperlukan untuk memenuhi. Sekarang kita hitung volume bak mandi yang berbentuk kubus. Ini volume bak mandi berbentuk kubus. Itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Sehingga di sini 8 desimeter dikali 8 desimeter dikali 8 desimeter. Jawabnya adalah 512 desimeter kubik, atau bisa ditulis 512 liter. Nah, karena volume kedua bak mandi ini sama, sementara yang bak mandi berbentuk balok kan masih kurang 1/4 bagian. Yang ditanyakan berapa air yang dibutuhkan untuk memenuhinya. Maka volume kekurangannya tinggal kita kalikan. Yang dibutuhkan 1/4 dikali volume utuh, yaitu 512 liter. Nah, sekarang kita bagi 512 dibagi 4. Jawabannya adalah 128 liter. Jawabnya adalah D.
Nomor 21, perhatikan diagram berikut. Berikut adalah data pengunjung perpustakaan SD Cerdas. Pernyataan yang sesuai dengan diagram tersebut adalah A. Banyak pengunjung laki-laki lebih sedikit dari pengunjung perempuan. Maka di sini kita hitung dulu pengunjung laki-laki ada berapa, perempuan ada berapa ya. Laki-laki untuk hari Senin itu jumlahnya 28, hari Selasa itu 32, hari Rabu 24, hari Kamis 26, hari Jumat itu 18, dan hari Sabtu 20. Kita jumlahkan laki-lakinya dulu. 28 ditambah 32. Kita dua-dua saja ya biar teliti. Ini 60, kemudian 24 ditambah 26 itu juga 50, kemudian 18 ditambah 20 itu 38. Sementara yang putri di hari Senin 22, Selasa 24, Rabu 28, Kamis 24, kemudian Jumat 22, sementara Sabtu 24. Kita jumlahkan lagi yang perempuan. 22 ditambah 24 itu 46, 28 ditambah 24 52, 22 ditambah 24 itu 46. Sekarang kita jumlahkan perempuan semuanya ada berapa. Ini kan 46 ditambah 52 ditambah 46. Kita jumlah semuanya itu 144 yang perempuan. Ini perempuan. Yang laki-laki 60 tambah 50 tambah 38. Jumlahnya adalah 148. Ini laki-laki. Pernyataan A, banyak pengunjung laki-laki lebih sedikit dari perempuan. Ini salah ya, karena terbukti laki-laki lebih banyak. Poin B, banyak pengunjung perpustakaan dalam seminggu adalah 300 siswa. Coba kita hitung laki-laki dan perempuan ya. Ini kan tadi laki-laki 148 ditambah 144. Kita jumlahkan di sini 292. Di sini tercantum 300 siswa, berarti salah yang B. Kemudian yang C kita lihat, pengunjung perpustakaan terbanyak pada hari Selasa. Kita cek. Hari Senin dijumlahkan itu 50, hari Selasa 56, hari Rabu 52, hari Kamis 50, hari Jumat 40, dan hari Sabtu 44. Yang paling banyak di hari Selasa. Oke, betul yang C ya. Yang D, pengunjung perpustakaan paling sedikit hari Rabu. Yang paling sedikit di hari Jumat. Jadi jawabannya benar adalah C. Nah, triknya di sini dalam mengerjakan soal seperti ini yang diminta adalah ketelitian. Nomor 22, perhatikan diagram berikut. Data penjualan buah toko segar. Penjualan buah jeruk 18 kg lebih banyak dari jambu. Kata-kata lebih banyak berarti menunjukkan selisih antara jeruk dengan jambu. Pertanyaannya, selisih penjualan buah apel dan semangka ada. Nah, di sini karena persen, maka kita harus mengetahui bagian-bagian dari masing-masing yang ada dalam diagram lingkaran ini. Jambu sudah diketahui, anggur sudah, jeruk sudah, sekarang semangka. Ini ada tanda siku-siku, berarti kalau persen adalah 25%. Apel diperoleh dari 100% dikurangi dari jumlah yang sudah ada di sini. Kita jumlahkan 25 ditambah 18 itu 43, ditambah 15 ditambah 24. Di sini 2 kasih 1, 8. Jadi apelnya di sini 100 dikurangi 82.
Jawabannya adalah 18%. Di sini untuk menjawabnya rumusnya adalah pertanyaan per soal dikali angka. Nah, kita masukkan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan itu yang ada titik-titiknya ini. Itu selisih apel dan semangka. Selisih apel dan semangka. Nah, di sini jadinya 25 dikurangi 18%. Soalnya itu yang ada di depan sini ya. Itu penjualan buah jeruk lebih banyak dari jambu. Berarti selisih antara jambu dengan jeruk. Jambu dan jeruk selisihnya berapa? Jadi di sini 24 dikurangi 15% dikali angka yang ada di sini, yaitu 18 kg. Sekarang kita hitung 25 dikurangi 18, 7. Kemudian 24 dikurangi 15, 9. Dikali 18 kg. Nah, di sini persen dengan persen sudah habis ya. Sekarang bisa kita bagi 18 bagi 9, 2. Sehingga 7 kali 2, 14 kg. Jadi, selisih penjualan apel dan semangka adalah 14 kg. Jawabannya B. Nomor 23, perhatikan diagram berikut. Data penjualan buah toko segar. Tabel yang sesuai dengan diagram tersebut adalah, kita lihat apel. Apel di sini itu 36. Jambu itu 48. Jeruk itu 40. Anggur 44. Rambutan 42. Kita cocokkan dengan diagram tabel di bawahnya. Apel semuanya ada 36, berarti A, B, C, D betul semua. Kemudian jambu 48. Ini yang A sudah salah ya. Nah, jadi A ini sudah nggak usah diperhatikan lagi, sudah salah. Kemudian jeruk itu 40. Nah, lolos semua. Kemudian anggur 44. Ingat fokus kita hanya di B, C, D. 44. Maka B ini sudah salah di sini ya. B sudah tidak perlu kita perhatikan lagi. Pilihan kita tinggal 2, C atau D. Yang terakhir rambutan itu 42. Yang D ini sudah salah. Maka jawabannya adalah C. Lagi-lagi dalam menyelesaikan soal seperti ini, ketelitian yang diperlukan. Nomor 24, Pak Budi mempunyai 54 pohon, terdiri dari 12 pohon sengon, 16 pohon jati, selebihnya akasia dan mahoni. Maka pohon akasia 4 lebih banyak dari pohon mahoni. Kemudian pohon sengon dan jati ditebang masing-masing sebanyak 3 pohon. Maka modus tanaman Pak Budi setelah ditebang adalah pohon apa? Mari kita tulis satu persatu ya. Sengon itu ada 12. Jati itu ada 16. Selebihnya adalah akasia dan mahoni. Untuk menghitung akasia dan mahoni, maka kita jumlahkan dulu sengon dengan jati. 12 ditambah 16 itu kan 28. Padahal pohon seluruhnya ada 54. Maka kita kurangi 28. Setelah dikurangi, jawabannya adalah 26. Nah, di sini perlu kita lihat pohon akasia 4 lebih banyak dari pohon mahoni. Ini selisih di antara akasia dan mahoni kan 4. Kita kurangi saja dengan 4. Maka jawabannya adalah 22. 22 ini antara akasia dan mahoni. Kita bagi 2. Sama dengan 11. Kita ingat ya bahwa akasia 4 lebih banyak dari mahoni. Maka mahoni di sini 11, akasianya 11 ditambah 4, yaitu 15. Keterangan berikutnya, kemudian pohon sengon dan jati ditebang masing-masing 3. Sengon ditebang 3, kemudian jati ditebang 3. Nah, kita kurangi di sini
9, di sini 13, yang di sini tetap 11. Pertanyaannya, modus tanaman Pak Budi setelah ditebang. Maka pohon yang paling banyak itu adalah pohon akasia. Maka jawabannya adalah B. Nomor 25, rata-rata nilai ulangan matematika dari 8 siswa adalah 76. Setelah 2 anak mengikuti ulangan susulan, rata-rata nilai ulangan menjadi 78. Nilai kedua anak tersebut sama, maka nilai masing-masing anak adalah, maka kita akan menghitung nilai dari 8 siswa mula-mula ya. Maka nilai 8 siswa, ini nilai siswa awal ya. 8 kali 76 itu adalah 608. Kemudian ditambah 2 anak, maka sekarang siswanya menjadi 10 ya. Jadi rata-rata akhir sekarang itu kan 78. Padahal jumlah siswa yang sekarang bertambah menjadi 10. Di sini awalnya adalah 8 siswa dikali 76 ditambah 2 siswa susulan, kita umpamakan 2A. Nah, ini kita kalikan, 78 kali 10 itu 780, kemudian 8 kali 76 itu kan tadi 608, ditambah 2 anak yang susulan. Maka 2 anak ini nilainya adalah 780 dikurangi 608. Berapa? 172. Ini nilai 2 anak. Padahal nilai mereka sama, maka nilai 1 anak itu adalah 172 dibagi 2, yaitu 86. Jadi nilai masing-masing anak adalah 86. Jawabannya LTO-SDSN Perdana untuk bagian yang terakhir. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar, teruslah berlatih. Kita ketemu lagi insya Allah untuk pembahasan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.